Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dinda Naura Sabrina dengan NIM 333240118. Ini aku dari kelompok 14 Praktikum Statistika 1. Aku mau menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan metode statistika deskriptif. Sebelumnya, statistika deskriptif itu adalah metode yang digunakan untuk menyajikan data mentah menjadi sesuatu yang lebih terstruktur dan dapat dipahami. Nah, aku menggunakan tiga software. Yang pertama itu ada Excel, yang kedua ada RStudio, dan yang terakhir ada Minitab. Jadi kita langsung aja ke software yang pertama. Oke, aku udah ada di software yang pertama yaitu Excel, dan aku mau bacain dulu case-nya. CV Asik Pangan Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, khususnya roti tawar yang didistribusikan ke berbagai minimarket lokal. Sebagai bagian dari kontrol kualitas untuk memastikan konsistensi produk sebelum didistribusikan ke pasar, tim QC melakukan pengukuran berat roti dari 15 sampel secara acak yang diambil dari lini produksi. Data ini kemudian dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk mengevaluasi kestabilan proses produksi dan memastikan bahwa berat produk masih berada dalam standar yang telah ditetapkan. Di sini udah ada 15 sampel beserta beratnya. Berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Excel. Oke, di sini langsung aja kita buat tabelnya. Di sini ada 15 sampel. Setelah itu kita masukin nilai beratnya. Jangan sampai keliru ya teman-teman, nanti bakalan beda hasilnya. Nah, kalau udah langsung aja kita save dan kita ingetin kita simpennya di download, dokumen, OneDrive, dan sebagainya. Karena ini bakalan berpengaruh untuk di RStudio. Oke, aku udah beralih ke RStudio. Langsung aja kita ke file, new project. Kita tunggu loadingnya, terus kita pilih yang existing directory ini. Kita taruh project working directory-nya itu di mana yang tadi kita pilih karena aku di download, jadi kita langsung aja create project. Setelah itu, aku mau nge-copy dulu di sini. Oke, oke. Langsung aja, ini kita pakai perintah install package untuk menginstal data-data. Setelah itu, kita simpan atau kita masukkan ke dalam library. Makanya ada perintah library read XL. Setelah itu, kita membaca data pada Excel yang udah kita bikin sebelumnya. Nah, ini tuh kita input nama file yang sama ya, harus sama persis. Kita pakai command read underscore xlxx, terus kita masukin nama file, terus sheet 1. Nah, ini tuh codingan yang ini itu bakal kita masukin ke data 1, atau dia bakal dimuatnya di data 1. Setelah itu kita print data 1 ini untuk memunculkan Excel yang udah kita bikin tadi. Setelah itu, untuk mencari nilai minimum, maksimum, median, kuartil, ini kita pakai rumus yang ini. Ini rumusnya overall sama. Aku kasih contoh yang nilai minimum. Pakai perintah min, buka kurung, data satu, terus berat atau gram. Nah, ini tuh yang di kolom kedua ya, tabel pada kolom kedua. Setelah itu, kuartilnya itu ada perintah lagi tambahan C, buka kurung 0,25, 0,50, sama 0,75. Ini tipe data satu. Setelah itu kita mencari varian, range, sama modus. Mencari varian itu sama juga, sama kayak yang mencari nilai minimum, maksimum, median, kuartil. Pakai perintah yang sama, depannya var, terus data satu berat. Untuk range juga sama, setelah itu kalau modus, kita masukin perintahnya table, buka kurung data satu berat, terus baru kita nge-coding yang ini. Kalau kita udah nge-coding ini, kita masukin ke modus, lalu kita bakal print modus dan nilai modusnya bakal muncul.
Setelah itu, untuk menghitung skewness dan kurtosis, kita butuh install package lagi, tapi kodenya berbeda dengan yang sebelumnya. Itu berarti datanya beda ya. Terus ini ada library untuk menyimpan instalan dari data yang ini. Selanjutnya, tadi kan kita udah punya data satu di atas nih yang ini. Ini kan data satu semuanya. Nah, data satu ini kita masukin ke data baru yang namanya data. Terus, kita mencari nilai skewness dan kurtosis menggunakan rumus ini. Skewness, buka kurung data, koma type 2. Karena tadi kita di data satu menggunakan tipe satu. Kalau udah, kita membuat histogram dengan perintah hist. Buka kurung data satu, ini pakai nama kolom yang kedua, berat. Terus main histogram underscore 118. 118 ini nama aku, dan main ini menandakan itu nama atau judul histogramnya. Selanjutnya, ini X. Ini di sumbu X itu kita ada berat, dan sembunyi ini ada frekuensi. Setelah itu kita bisa memilih warna. Di sini aku memakai warna pink dengan border ini. Kalian juga bisa mengetikkan langsung warna lain. Misalkan kalian mau warna black. Nah, ini langsung otomatis bisa atau muncul ya. Oh, udah, kita mendefinisikan nilai kuartil. Kan tadi kita udah punya nilai kuantil ini kan. Nah, ini kita simpen di Q, terus yang bakalan ini otomatis masuk ke Q1, Q2, Q3. Nah, Q1, Q2, Q3 ini untuk block spot atau box plot, sorry, box plot. Selanjutnya, kita masukin perintah ini, kita masukin minimum Q1, Q2, Q3 sama maksimum juga. Terus kita masukin di box plot. Nah, kalau udah, ini kita setting. Ini ada judulnya box plot underscore 118, terus sembunyinya ada berat, terus ini limitnya tuh ya ada nilai minimum sama nilai maksimum. Dari minimum sampai maksimum maksudnya. Terus untuk box fill aku pilih warna marun dan untuk bordernya aku pilih warna dark blue. Ini kalian juga bisa ganti-ganti. Terus yang terakhir kita membuat bar plot. Bar plot ini rumusnya bar plot buka kurung data satu terus sama berat. Terus untuk namesnya data satu sampel. Kita masukin sampel untuk di sumbu X dan untuk sumbu Y ada berat. Terus main atau judul itu ya bar plot underscore 118. Untuk limitnya itu dari 0 sampai 420. Kenapa aku pakai 420? Karena aku sengaja aja biar agak panjang tinggi ke atas gitu, nggak mentok di 410 walaupun data terbesarnya 410. Setelah itu aku milih warna itu rainbow. Kalau udah kita langsung aja install semuanya. Kita satu-satu dulu installnya. Maksudnya ngerunningnya kita satu-satu. Kalau udah ada successfully berarti itu udah berhasil. Nah, ini udah ada kan package readXL successfully unpacked. Terus langsung aja kita running yang library. Kalau udah kita running yang baca data pada Excel, nih ini sama kan, sama kayak Excel yang kita buat tadi. Setelah itu kita langsung running yang mencari nilai minimum, maksimum, median, sama kuartil. Di sini dapat nilai minimum 380, terus maksimum yang 410, mediannya 393,33, mediannya 395, Q1 385, Q2 395, dan Q3 400. Setelah itu, kita running yang variansi sampai modus. Jadi variansi range sampai modus. Di sini variansinya tuh ada 66,67, untuk range-nya 390 sampai 410 berarti ada 30, sama modusnya ada 395. Next, kita ke skewness. Tapi kita install dulu karena ini ada data baru gitu. Ini kita running. Nah, ini udah ada tulisan successfully juga kan, langsung aja kita running yang library-nya. Running. Kalau udah, langsung aja kita running yang di sini udah muncul nilai skewness-nya itu 0,95, 0,395, terus kurtosisnya minus 0,156. Selanjutnya kita running yang histogram. Nah, ini histogramnya yang udah jadi. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita ke kuartil untuk box plot. Ini udah masuk. Lanjut kita running yang ini. Kalau kita running yang box plotnya, nah ini hasil box plotnya. Bisa di zoom ya? Selanjutnya kita running yang bar plot terakhir.
Ini dia bar plotnya. Oke, aku udah di software yang ketiga yaitu Minitab. Kita bakal copy dulu dari Excel sebelumnya. Kita copy, kita paste di Minitab. Kalau udah, ini kita ke statistik, terus kita basic statistik, kita pilih yang display descriptive statistik. Kalau udah, ini variabelnya berat ya, kita tekan 2 kali. Terus di statistiknya kita bisa checklist yang udah kita mau. Ini settingannya. Kalau udah kita pencet OK, terus kita OK. Di sini muncul variabel berat. Ini ada mean 393, standar deviasi 8,16, variansi 66,67, nilai minimum 380, mediannya 395, maksimumnya 410, range-nya 30, modusnya 395. Untuk skewness 0,40 sama kurtosisnya min 0,16. Ini dibulatin ya kalau di sini, karena kalau misalkan tadi sebelumnya di RStudio itu 0,395. Untuk kurtosisnya juga di RStudio 0,156. Jadi dibulatin. Nah, untuk nilai Q1-nya itu 385, Q3 400. Nah, kalau udah kita ke graph, lalu kita pilih yang histogram, terus kita pilih yang simple, terus variabelnya kita pilih yang berat juga. Terus kita pencet OK, dan ini histogramnya. Kalau udah, kita pilih lagi graph, terus box plot, kita pilih yang simple, terus variabelnya juga sama kita pilih yang berat. Terus kita pencet OK juga. Nah, ini box plotnya sama kan, sama kayak yang di RStudio. Kalau ada box plot, next kita ke terakhir, bar plot. Kita pilih yang bar chart. Ini bar representnya kita pilih yang values from a table, terus kita pilih yang simple. Di sini, graph variabelnya itu kita pilih yang berat. Untuk categorical variable, kita pilih yang sampel. Kalau udah, kita oke. Dan ini dia hasil dari bar chartnya. Sama seperti yang di RStudio tadi. Oke, aku balik lagi ke software Excel. Nah, di sini tuh kita ngebedain ya file untuk kita ekstrak ke RStudio sama file untuk kita cari nilai mean, modus, dan lain-lainnya untuk menggunakan Excel ini. Karena kalau misalnya kita pakai satu file yang sama, itu bakalan error di RStudio-nya. Nah, ini tadi aku udah copy dari file sebelumnya, terus kita langsung aja ke data. Di data ini kita pilih yang data analysis. Kalau udah, analysis tool kita pilih yang descriptive statistik. Nah, ini input range-nya itu yang ini ya, teman-teman. Nih, dari 390 sampai 395 di kolom berat. Terus, output range-nya ini tuh kita mau bikin tabel baru di mana? Aku mau bikin tabel baru di sini nih. Kita pencet aja satu di D1 nih. Terus kita centang yang summary statistiknya. Kalau udah, kita oke. Terus ini udah muncul hasil perhitungannya. Gampang banget ya teman-teman. Ini aku mau rapihin dulu pakai Times New Roman. Nah, hasil nilai-nilainya itu sama kan? Sama software RStudio dan Minitab tadi. Oh iya, kalau misalkan histogram yang dihasilin dari RStudio dan Minitab itu berbeda, itu dikarenakan di RStudio ini dia memiliki codingan HIS. Nah, codingan HIS ini yang membuat algoritma dan batas bawah atau batas atas ini berbeda dengan yang di Minitab. Jadi hasilnya berbeda. Walaupun perbedaannya sedikit, tapi itu tetap saja dipengaruhi dari batas atas dan batas bawah yang dimiliki oleh software RStudio. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan aku jelasin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.